Sedulur Kendal, sedulur Widya, bertemu kembali di Ini Dia, info terkini Widya. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras tersebut diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19, tapi tidak tersalurkan era Anies Baswedan. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga anti rasuah bakal melakukan pengecekan terhadap dugaan korupsi beras bansos COVID-19 era Anies Baswedan. Dalam seminggu terakhir ini, beredar kabar yang tak sedap di DKI Jakarta. Pasalnya, KPK sedang mendalami beberapa kasus dugaan korupsi di provinsi ibu kota itu. Tentu, jika KPK yang sudah turun sendiri, ini menandakan bahwa kasus ini tidak main-main. Apalagi program maupun nilai proyeknya cukup fantastis. Sudah bukan ratusan miliar, tetapi mencapai triliun. Dan kasus itu berkaitan dengan COVID maupun bantuan sosial. Dengan pemberitaan ini, bagi Pak Anies Baswedan pasti membuat tidurnya tidak nyenyak. Benar, beliau bukan lagi gubernur DKI. Namun, justru disitulah masalah ini menjadi krusial. Bukan Pak Anies bila menghadapi beginian keder. Koruptor itu pasti pandai mengelola sumber daya yang dimiliki. Jaringan yang ada maupun exit strategi, apalagi beberapa rencana batal dilakukan. Melihat besarnya kasus serta nominal kerugiannya, tidak tertutup kemungkinan akan lebih banyak menyita waktu. Dengan demikian, apakah masih layak Pak Anies tetap berposisi sebagai bakal calon presiden? Idealnya, bila kasus-kasus ini sudah jadi konsumsi publik, sebaiknya segera meletakkan jabatan atau mengembalikan mandat yang diberikan oleh Nasdem. Partai yang tergabung dalam koalisi perubahan perlu mengkaji, bahkan mengadakan pertemuan dengan KPK. Setidaknya untuk mengukur sejauh mana kemungkinan keterlibatan Pak Anies saat menjabat. Bermain-main dengan kasus ini efeknya akan berat sekali. Kasus dugaan korupsi pertama dibongkar sebuah akun Twitter @Kurawa. Publik tahu bahwa akun ini dimiliki oleh Rudy Valinka. Dalam cuitannya di Twitter disebutkan adanya dugaan korupsi Bansos tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Apalagi berkaitan penanganan COVID. Pemprov DKI akan menyalurkan bansos dengan nilai total mencapai 3,65 triliun rupiah. Bansos itu berbentuk sembako dengan leading sektor dinas sosial. Pihak dinas menetapkan 3 rekanan terpilih, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Sayangnya, pembagian porsinya tidak merata. Perumda Pasar Jaya memegang nilai sangat fantastis, yaitu 2,85 triliun rupiah. Artinya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji masing-masing menyalurkan sembako senilai 500 juta rupiah. Bang Rudi menemukan sebuah gudang dengan beras yang kondisinya sudah mulai rusak. Diperkirakan mencapai 1.000 ton dengan berbentuk paket. Beratnya 5 kg tiap paketnya. Bantuan itu seharusnya disalurkan tahun 2020 hingga 2021. Di tempat itu pula ada dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Berbentuk dokumen risalah rapat Dewan Pengawas, Direksi dan Kantor Akuntan Publik.
Tertulis salah satunya kesalahan administrasi sewaktu penyaluran bansos dengan kehilangan yang tidak diketahui mencapai 150 miliar rupiah. Selama tahun 2020, paket sembako diberikan dalam 11 tahap dan jatah PT Perumda Pasar Jaya harus mendistribusikan 15 juta paket sembako. Dalam risalah itu bisa ditarik benang merah. Vendor Perumda Pasar Jaya tidak kredibel. Sebab bila dilihat jenis usaha vendor yang ada di dokumen tersebut malah merupakan pengelola parkir, tukang AC, SPBU hingga kontraktor bangunan. Diduga vendor tidak kredibel ini sumbernya karena bersifat penunjukan langsung. Jika kita mencoba menelusuri pernyataan PLT Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, dia menyatakan bahwa sisa stok itu merupakan sisa stok usaha retail perusahaan, bukan paket sembako yang akan dibagikan saat COVID. Dalam video yang dibagikan tadi, sebenarnya kita bisa menilai pernyataan siapa yang benar. Perumda Pasar Jaya telah berkoordinasi dengan menjelaskan sisa sembako tersebut. Kalau membaca pernyataan Perumda Jaya, sisa beras itu bakal dilelang akhir bulan ini. Tapi melihat tayangan tadi, kualitas berasnya sudah tidak layak konsumsi. Tapi apakah tetap nekat akan dibagikan? Sesimpel itu? Lalu kenapa bisa tidak disalurkan? Informasi ini mestinya segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan pengakuan mereka, baru berencana ditelusuri beras yang rusak itu. Bukankah seharusnya dinas memiliki data? Sebuah barang sudah ada batas maksimalnya, sehingga ada tenggat waktu membagikan. Kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja berbulan-bulan, karena justru kerugian akan diderita. Barangnya menjadi mubazir. Awalnya Kepala Dinas Sosial mengaku tidak tahu menau masih ada tumpukan beras di gudang penyimpanan Pulau Gadung. Makanya mereka tidak tahu kalau masih ada beras yang disimpan. Yang jelas, Dinas Sosial mengakui pernah melakukan kontrak kerjasama dengan Pasar Jaya. Dan itu memang untuk menyalurkan beras bansos. Namun, kontrak tersebut sudah berakhir 2 tahun yang lalu. Kok informasinya menjadi serba tidak jelas begini ya? Masa sekelas Pemprov DKI bisa terjadi lempar-lemparan tanggung jawab? Bahkan malah tidak tahu terdapat stok barang yang belum disalurkan. Selain temuan beras rusak, juga ada kasus lain yang sedang dikembangkan KPK, yakni dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Proyek itu sendiri semestinya telah berjalan pada 2018 hingga 2019. Pada proyek ini juga potensi kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar. Guna membuka tabir kasus ini, KPK bergerak cepat dengan menggeledah beberapa ruang kerja, baik milik pimpinan DPRD, ruang komisi, ruang fraksi, dan beberapa tempat lainnya. Sepertinya KPK jengah dituduh tidak bekerja profesional. Belum lagi sangkaan korupsi balapan Formula E yang semula menurut dokumen perjanjian merupakan kesepakatan bisnis to bisnis. Faktanya Formula E tahun lalu digelar dengan menggunakan dana APBD. Makanya nasib Formula E tahun ini masih belum jelas. DPRD benar-benar minta agar tidak menggunakan dana APBD lagi. Seperti sesuai rencana semula, dengan adanya 3 kasus besar yang berpotensi merugikan negara, bakal makin menggoyahkan kesolidan koalisi perubahan. Pasti PKS dan Demokrat tidak nyaman menunggu. Belum lagi perspektif publik atas kemampuan Pak Anies benar-benar dipertanyakan.
Bagaimana nasib Pak Anies kelak? Apakah bersikap realistis melihat KPK sudah bergerak? Atau masih yakin bahwa Pak Anies akan selamat dari semua ini? Orang politik itu pasti lebih sulit dinasihati. Jadi, Pak Anies tidak akan muncul dalam pendaftaran bakal calon presiden. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu kembali di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur kendel, sedulur Widya. Salam.